Orang yang baik itu bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Lagunya Rhoma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Selamat datang di podcast Bima Sakti. Bincang manfaat satukan hati. Senang sekali hari ini saya Sayyidah Miftahul Wahyu Masito dapat menemani Anda sekalian dalam perbincangan yang insya Allah sangat bermanfaat di bulan yang penuh berkah ini. Sobat Bima Sakti yang berbahagia, pada kali ini kita memiliki tema yang sangat menarik sekali, yaitu terkait bertaubat dan memperbanyak istighfar. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang hebat dan penuh talenta, Ustazah Siti Imro'atul Ulfiah SPD MPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Mbak Sayyidah. Gimana Mbak Sayyidah? Alhamdulillah sehat. Aman lancar ya puasa ya? Aman dan lancar terkendali. Jangan juga ya Ustazah. Alhamdulillah. Ustazah, hari ini kita punya topik yang sangat menarik, yaitu terkait bertaubat dan memperbanyak istighfar. Ustazah, sekarang kita memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan. Nah, Ramadan ini juga terkenal dengan bulan penuh ampunan. Nah, makna dari ini apa nih Ustazah? Monggo silakan. Baik, terima kasih Mbak Sayyidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzilal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ja'ala hadha syahra syahrur rahmah wal maghfirah wal itqin minan nar. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi dengan tema yang luar biasa. Sebenarnya berat bagi saya ini, temanya berkaitan tentang taubat ya. Masya Allah, kalau kita berbicara tentang taubat ini tentu saya agak baper, kasarnya agak baper ya Mbak Sayyidah. Karena apa? Taubat itu apalagi kalau dihubungkan dengan sekarang ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa 10 hari pertama kita sudah melewatinya. Ini kita sudah masuk di 10 hari kedua. 10 hari pertama itu ibarat kalau orang lomba itu babak penyisian. Babak penyisian. Kita sudah selesai dan lewat. Itu adalah rahmah, di mana diberikan Allah kepada semua hambanya, kepada semua orang. Diberikan, diobral oleh Allah, diberikan kepada semua hamba-hambanya. Nah, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk ke 10 hari kedua, kita disebut sebagai maghfirah. Ini 10 hari kedua ini semakin berkurang biasanya ya. Namanya babak tadi babak penyisian, sekarang masuk ke babak semifinal. Nah, biasanya kalau di masjid-masjid itu sudah mengalami kemajuan. Iya. Nah, kita tahu ya kalau tarawih di masjid biasanya kalau di 10 hari kedua sudah mulai agak kemajuan. Karena sudah banyak beralih kepada urusan-urusan duniawi gitu ya, istilahnya begitu. Karena THR sudah mulai masuk ke rekening, kemudian toko-toko sudah apa ya? Nah, diskon-diskon sudah semakin banyak disiapkan sehingga lupa akan obral dan diskon yang diberikan oleh Allah. Khususnya di 10 hari kedua, ini maghfirah diberikan oleh Allah, diobral oleh Allah, diberikan kepada semua siapa saja yang mau bertobat kepada Allah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Nuh ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi
bulan hari-hari 10 ini, kedua ini, mari kita jadikan sebagai momentum untuk kita berebut-rebut, berlomba-lomba mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah. Saya nggak merasa dosa kok, saya sudah baik, saya sudah melaksanakan semua yang diberitakan oleh Allah. Kalau ada orang yang bicara seperti itu misalnya ya, Mbak Saidah ya, ini termasuk kategori orang yang sombong menurut saya ya, karena Rasulullah pun dikatakan dalam sebuah riwayat, ini la astaghfirullah wa atubu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Rasulullah beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah sehari 100 kali. Itu orang yang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin diampuni dosanya yang dahulu maupun yang akan sekarang maupun yang akan datang. Kalau kita yang nggak ada jaminan, masihkah kita bersikukuh untuk tidak angkuh, untuk tidak berlomba-lomba mendapatkan maghfirah dari Allah? Maka jawabannya adalah, khususnya di bulan suci Ramadan ini, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah apalagi nanti di bulan di 10 hari ketiga sampai bahasanya mengencangkan ikat pinggang. Nah, itu untuk lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena itu minanar. Tidak semua orang akan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Maka itu kalau ibarat lomba nanti masuk final. Kita ini masih masuk di babak semifinal gitu, Mbak Saidah. Berarti memang untuk mendapatkan maghfirah ini adalah orang-orang yang pilihan, gitu. Orang-orang pilihan yang berhak untuk mendapatkan maghfirahnya Allah. Lalu kembali lagi Ustazah, ini tentang taubat. Bagaimana sih Ustazah caranya agar kita ini bertaubat dengan taubat-taubat yang benar-benar taubatan nasuha dan Allah memang menerima taubat kita? Cara agar taubat kita diterima oleh Allah gitu ya. Jadi sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada, ketika kita melakukan sebuah dosa atau sebuah kesalahan, karena memang sudah manusia itu memiliki potensi untuk berbuat dosa, salah, dan hilaf. Kullu bani Adam ya khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Jadi setiap Bani Adam itu pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu yang, jadi orang yang baik itu bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Lagunya Roma Irama. Untung saya belum nggak bisa nyanyi ya, coba saya bisa nyanyi pasti saya nyanyikan. Sebaik-baik orang itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang mau mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah dan menjadi orang yang lebih baik. Jadi bagaimana cara tobat kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau versi saya yakin yang pertama. Yakin tobat kita diterima oleh Allah. Apapun yang kita lakukan, pertama itu kan harus yakin. Iya. Kalau misalnya dulu Mbak Saidah yakin dengan pilihan hatinya misalnya ya, sahabat Bima Sakti juga di mana berada, yakin dengan suami atau istri yang akan dipilih, yakin dulu kan? Iya, yakin. Kita pun bertobat kepada Allah, yakin bahwa tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita wala ta'asu birauhillah ya, jangan sampai berputus asa terhadap rahmat Allah, karena rahmat Allah dan ampunan Allah diberikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama yakin. Yang kedua mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dengan sepenuh hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Seperti itu. Jadi tidak tomat ya. Iya. Tobat tapi diluk kumat. Tobat diluk kumat itu kok tomat, atau tobat sambel. Wes kuapo mari mangan sambel kan biasanya gitu ya. Kuapo aku mangan sambel ya Allah. Tapi lusa diulang lagi. Enak kayaknya makan kalau nggak ada sambel. Itu tobat sambel ya. Jadi berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan yang keempat itu beristighfar, memperbanyak istighfar. Kalimah-kalimah yang menunjukkan permohonan maaf, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang paling manjur adalah istighfar. Dan yang terakhir,
kalimat istighfar dan permohonan maaf dan ampun kepada Allah kita barengi dengan diresapi, direnungi. Benar-benar memang minta maaf dari dalam hati yang paling dalam. Itu kalau menurut saya. Insya Allah Allah pasti menerima karena ampunan Allah itu luas tak berbatas. Masya Allah. Ustazah, ini kembali lagi bahwa jenengan tadi mengatakan bahwa agar taubat kita diterima oleh Allah, salah satunya yang pertama itu adalah yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi di luar sana mungkin Ustazah ya, ada orang yang gak yakin karena merasa dosanya sudah terlalu banyak. Gak yakin apa saya pantas ya mendapatkan ampunan Allah. Nah, menurut Ustazah terkait orang-orang yang seperti ini pripun Ustazah? Nah iki lho repot nek emosi wong gak yakin ngene iki lho rada angel arek saiki jenenge angel tuturane. Jadi kita dalam melakukan segala sesuatu itu kalau nggak yakin itu sontek aja loh, sontek ke dokter kita nggak yakin waras gak yo kok kira-kira aku mari sontek kok tambah nemen kan gitu kan kalau gitu. Sekarang soalnya kemarin ada baru ya kasus habis suntik putih terus langsung meninggal. Nah itu nggak yakin asalnya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah yakin. Harus yakin ya. Yakin bahwa Allah itu Rahman, Rahimnya itu seluas samudra, ampunannya luas tak berbatas. Jadi Allah tidak akan membiarkan hambanya seperti begini. Ada satu kayak bargaining ya. Kalau saya bilang kayak bargaining ya. Iblis ketika dilaknat oleh Allah, kemudian minta tempo kepada Allah, kasih saya waktu, saya akan menggoda hambamu, ya Allah, sampai dengan nafas nyawa terlepas gitu ya dari raga. Kemudian Allah pun Allah menyampaikan Rahman Rahimnya kepada iblis. Silakan kau menggoda hambaku sampai nyawa terlepas. Dan aku pun akan terus memberikan ampunanku kepada siapa saja yang mau bertobat sampai nyawanya terlepas dari raganya. Jadi ini kayak semacam apa ya yang sudah disampaikan oleh Allah, kalau dibilang statement dan ultimatum yang saling berkait. Kalau saya bilang maka itu Allah menyampaikan kepada iblis, budon sakarepmu entek no jurusmu tapi ampunanku luas tak berbatas. Siapapun datang kepadaku dengan tobat dengan sungguh, maka sebelum nyawa terlepas dari raga maka akan aku diterima oleh Allah. Baik, berarti memang harus benar-benar yakin sekalipun dosa kita banyak, harus yakin insya Allah Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Iya. Ustazah, ada tidak kisah inspiratif yang barangkali bisa menjadi inspirasi Sobat Bima Sakti di rumah terkait dengan bertaubat tapi dosanya ini sangat banyak? Baik, oke. Sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada, kalau Mbak Sayyidah tadi menanyakan tentang kisah inspiratif ya, tentunya banyak sekali kisah-kisah yang disampaikan ya, ada di dalam Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab yang kita ketahui. Ada di dalam kitab Tambiul Ghafilin, sebuah kisah tentang pertaubatan hamba yang dosanya menurut dia adalah setinggi gunung. Jadi suatu ketika, kira-kira nggak ngantuk ya kalau saya cerita ya? Enggak ya? Oke. Jadi ada di suatu zaman itu seorang pelacur yang luar biasa terkenal. Saking terkenalnya itu sampai mohon maaf booking harus jauh-jauh hari. Dan itu sudah ada yang makelar yang mengurusi ya. Jadi sudah ada yang mengurusi. Kemudian siapapun yang melihat dia pasti tertarik. Saking cantiknya mungkin ya, saya juga nggak tahu. Jadi itu ada dikisahkan seperti itu. Kemudian ada seorang soleh. Ada orang soleh yang lewat, kebetulan hanya lewat di depan rumahnya saja. Lewat, kemudian melihat beliau sedang berpose. Maksudnya berpose sedang duduk-duduk gitu kan. Kemudian sedang duduk-duduk, lihat, kalau bahasa Jawanya sak teleraman gitu ya, lihat lewat di depannya, kemudian tertarik. Orang soleh ini, orang ahli ibadah, orang soleh, tertarik saking cantiknya mungkin ya. Kemudian dikatakan bahwa harganya 10 dinar. Kalau kamu ingin bersama dengan itu harganya 10 dinar. Maka dia sudah berusaha melupakan dengan ibadah dan tapi nggak bisa. Akhirnya dia berupaya untuk menjual apapun yang dia punya untuk mendapatkan 10 dinar. Tiba saatnya dia punya uang 10 dinar,
uang 10 dinar pun itu diberikan kepada yang maklarnya tadi untuk dijanjikan bisa ketemu. Oh hari ini, gitu ya. Akhirnya suatu saat datang di hari yang sudah dijanjikan bertemu. Kemudian ketika bertemu, beliau masih kan sudah menyiapkan ya, sudah dandan dan lain sebagainya. Ketika bertemu orang soleh ini tadi masih merangkul gitu ya, berusaha merangkul gitu. Sebelum dia merangkul masih tangannya seperti ini belum sampai nempel, itu dia sudah dibayang-bayangi ketakutan kepada Allah. Allah melihat, ya Allah melihat dari sana, Allah melihat apa yang sudah aku lakukan, bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang sudah selama ini aku kumpulkan, sudah selama ini aku lakukan. Jadi dibayangi oleh ketakutan, gemetar, kemudian keringat bercucuran, kemudian ditanya, kenapa kamu seperti ini? Aku takut akan dosaku kepada Allah. Aku takut Allah melihat. Jadi ketakutanku mengalahkan nafsuku. Ketakutanku kepada Allah mengalahkan nafsuku. Akhirnya lari dia, terbirit-birit pulang. Tapi sempat ditanyain namanya siapa, kemudian tinggalnya di mana. Sudah sempat ditanyai oleh si perempuan ini. Akhirnya dia pulang lari. Perempuan ini terus berpikir setelah itu. Merenung, kenapa bisa dia yang hanya mau melakukan ini satu kali saja sudah ketakutannya seperti itu. Saya sudah bertahun-tahun mengikuti profesi yang luar biasa ini, yang sudah dijadikan sebagai profesi luar biasa ini. Kenapa saya juga tidak takut? Saya juga sama, Tuhan saya sama, Allah. Kenapa saya tidak takut? Itu yang membuka, kemudian dia nggak tenang, setiap hari nggak tenang. Akhirnya dia tutup. Tokonya tutup, warungnya ditutup, kemudian dia mencari laki-laki tersebut dicari satu desa, kemudian ketemulah dengan perempuan itu. Dia pakai cadar, kemudian cadarnya dibuka. Assalamualaikum. Begitu orang soleh tadi melihat ini, gemetar seluruh tubuhnya karena teringat masa lalu yang hanya sepintas yang nggak sampai perpegangan. Kemudian gemetar, meninggal, Mbak. Meninggal. Setelah meninggal, Masya Allah, perempuan ini merasa berdosa dong, merasa bersalah, lihat tok langsung meninggal karena takut ya, saking takutnya. Masya Allah. Akhirnya perempuan tadi begini, ya Allah, dia sudah bertobat kan? Ya Allah, dia tanya kepada semua orang yang di situ, adakah saudara-saudaranya yang soleh yang siap untuk menikah? Saudara-saudara dari orang yang sudah meninggal tadi, orang soleh yang sudah meninggal tadi. Kemudian ini ada saudaranya, tapi dia tidak punya harta sama lain. Nggak masalah. Harta sudah tercukupi. Akhirnya menikahlah dia dengan saudara dari orang soleh ini tadi. Dan alhamdulillah Mbak Sayyidah tahu, putra-putranya 7 orang menjadi nabi semua. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi itulah taubat itu. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Sekalipun dosanya seperti bergunung-gunung, gitu kan, gitu. Itu yang kisah tentang taubat ya, taubat. Dan ini ada lagi kisah tentang media, salah satu media dari taubat itu kan istighfar. Untuk kita memohon ampun kepada Allah. Nah ini ada suatu dikisahkan, Mbak. Jadi ini ada kita merembet sedikit ke keutamaan istighfar gitu ya. Jadi suatu saat di masa Imam Ahmad ibnu Hambal, seorang imam besar ya, kita tahu bahwa beliau itu mungkin nggak kayak imam-imam sekarang ya, atau orang-orang soleh atau alim ulama sekarang ya, sudah mudah diakses di media sosial dan lain sebagainya. Jadi imam-imam dulu itu kan lebih banyak menyendiri, lebih banyak menulis buku, lebih banyak tidak mengekspos dirinya kayak sekarang kan terlihat begitu. Nah ini Imam Ahmad ibnu Hambal itu kayak diberikan Allah sebuah kayak didorong oleh Allah untuk datang ke suatu tempat. Datanglah Imam Ahmad bin Hambal ini ke suatu tempat, mau tidur di masjid. Sampai masjid sama marbotnya diusir, nggak boleh tidur, diusir. Coba orang sekarang, seorang imam besar diusir dari masjid. Paling gini, lu nggak tahu siapa gue, kan paling nggak gitu ya kalau jadi luar biasanya pergilah beliau diusir sama marbot masjid, kemudian beliau duduk di bawah
pohon-pohon gitu. Kemudian ada seorang penjual roti, ya. Penjual roti menyambut beliau, monggo silakan gitu ya, disambut dengan hangat, dengan baik. Ya Allah, luar biasa penyambutannya, padahal nggak kenal, ya. Penyambutannya luar biasa. Kemudian sampai ke rumahnya, dibawa ke rumahnya, pokoknya kalau bahasa Jawanya dirahapi gitu ya, dihormati bagaimana selayaknya seorang tamu. Kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal ini terkesima. Pak, saya boleh nanya kah? Saya dari tadi saya memperhatikan Bapak itu selalu seluruh aktivitasnya, apapun yang dia lakukan, bibirnya tidak pernah lepas untuk membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngadon roti, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa Pak? Apa yang Bapak rasakan dengan membaca istighfar? Apa jawaban beliau? Selama hidup saya mengamalkan istighfar dalam segala tingkah laku saya membaca istighfar. Tidak ada satupun keinginan saya yang tidak dikabulkan oleh Allah selama ini. Kecuali satu hal. Apa Pak? Saya sebelum meninggal atau beliau meninggal, saya ingin dipertemukan dengan idola saya. Siapa Pak idola panjenengan? Imam Ahmad Ibn Hanbal. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Jadi dari situ langsung Imam Ahmad Ibn Hanbal, Masya Allah. Jadi ini Allah memperjalankan saya nggak jelas tujuannya tidak jelas itu ini. Masya Allah. Jadi kayak gitu. Harapan dari Bapak pembuat roti itu tadi, Masya Allah, itu keutamaan istighfar ternyata seperti itu, Mbak. Luar biasa ya. Jadi selain untuk media untuk bertaubat kepada Allah, ternyata ada banyak sekali nih keutamaan. Banyak sekali tentunya, itu hanya salah satu saja ya yang kita sampaikan melalui cerita tadi. Bu Ulfi, apakah ada istighfar terbaik yang bisa kita amalkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Rasulullah itu pernah menyampaikan, Mbak. Jadi ada satu istighfar yang Allah sukai. Kalau kita menyebutnya mungkin sekarang Sayyidul Istighfar ya. Jadi ada Rasulullah mengatakan kalau orang ini mengamalkan di siang hari, kemudian di sore hari atau menjelang malam hari dia meninggal, dakhalal jannah. Kalau dia mengamalkan di malam hari, kemudian sebelum fajar dia meninggal, dakhalal jannah. Karena apa? Kalau diresapi, saking bermaknanya istighfar ini. Namanya kalau kita sekarang menyebutnya Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Kalimat yang luar biasa dan jaminannya surga. Masya Allah, Bu Ulfi, alhamdulillah banyak sekali informasi dan ilmu yang telah jenengan berikan. Mudah-mudahan apa yang telah jenengan sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum perbincangan ini kita akhiri, ada closing statement dari Bu Ulfi? Baik, Mbak Saida dan sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada, kita hari ini hanya sharing saja. Apa yang baik dari saya silakan diambil, apa yang kurang atau buruk silakan untuk di skip saja. Jadi kita berbicara tentang taubat. Jadi, taubat itu adalah urusan hati, urusan yang paling dalam. Tidak ada yang tahu kesalahan dan dosa kita kecuali kita dan juga Allah. Tapi manusia harus selalu berusaha untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya dan memperbanyak istighfar, karena kita tidak tahu perbuatan apa yang kita lakukan yang dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu siapapun sahabat Bima Sakti, kita semua harus selalu memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah meskipun kita tidak merasa melakukan sebuah dosa besar. Sahabat Bima Sakti dimanapun Anda berada, sharing kita pada kesempatan kali ini, apa yang baik
silakan diambil, dan apa yang jelek bisa di skip. Pada intinya, perbincangan kita kali ini tentang taubat menghantarkan kita untuk membawa kita untuk yang pertama banyak-banyak muhasabah diri, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita manfaatkan momen Ramadan yang luar biasa ini, khususnya di 10 hari kedua, di mana Allah mengobrol dan menjanjikan maghfirahnya kepada seluruh hambanya. Kita bersama-sama berlomba untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dijadikan menjadi hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, dan beruntung kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ulfi atas informasi dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Ulfi bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadikan Ramadan kita pada bulan ini menjadi Ramadan yang menyenangkan, yang menenangkan, dan tentunya mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada ucapan atau kami yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.